Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Seorang nenek tidak tahu saat anak laki-laki tetangganya membersihkan halamannya dan membawa pria berkursi roda yang hilang 25 tahun lalu. Seorang wanita tua kesepian yang akrab dipanggil nenek oleh putra tetangganya terkejut saat menemukan anak laki-laki itu sedang membersihkan halaman rumahnya pada suatu pagi bersalju. Sedikit yang dia tahu itu akan menyatukannya kembali dengan cinta dalam hidupnya setelah menunggu selama 25 tahun. Saat sinar pertama matahari pagi mengintip melalui jendela dapur kecil, Doris bergegas turun, mengenakan mantel, ingin menyesap kopinya dan menikmati hangatnya sinar matahari pagi. 3 hari, selama itulah Doris menunggu untuk melihat matahari. Itu sangat dingin dan dingin dengan ombak bersalju dan hembusan dingin bertiup melintasi kota. Senyum menari-nari di bibirnya saat dia menyalakan radio yang menyiarkan suara reporter yang membacakan berita pagi. Jalanan akan bersih setelah 3 hari terganggu akibat badai salju. Syukurlah, matahari akhirnya muncul. Secangkir kopi adalah penawar terbaik untuk cuaca seperti ini. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil menarik mantelnya lebih dekat dan menuangkan kopi panas ke dalam cangkirnya. Saat dia berdiri di teras depan sekarang, Doris menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Dia memperhatikan putra tetangganya membersihkan salju dari halaman rumahnya. 13 tahun, selama itulah Doris mengenal tetangga sebelahnya, Cynthia dan putranya Jack. Ketika ibu dan anak itu pertama kali pindah ke lingkungan itu, Cynthia sedang mengandung Jack. Doris sangat senang berada di sebelah seorang ibu baru. Ketika Cynthia melahirkan, Doris membantunya merawat Jack kecil. Dia mencuci popoknya yang kotor, menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, dan astaga, hanya dia yang tahu berapa banyak malam tanpa tidur yang dia alami setelah cuti melahirkan Cynthia selesai. Ibu muda itu harus kembali bekerja karena dia satu-satunya yang dimiliki Jack. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah itu Cynthia pindah ke lingkungan Doris untuk menghindari kenangan menyakitkan itu. Segera putra dan pekerjaannya menjadi hidupnya, dan sebagian besar dari kehidupan itu milik Doris ketika dia menawarkan untuk membantunya membesarkan Jack. Sementara Cynthia menghabiskan malam berurusan dengan tanggal waktu yang menuntut dan laporan pertemuan, Doris mengayun-ayunkan Jack kecil dan menyanyikan lagu untuknya. Ikatan antara Cynthia, Jack, dan Doris menjadi lebih dalam dari darah. Nenek, begitu Jack memanggilnya dengan penuh kasih sayang, dan Doris tidak pernah merasa seperti hal yang lain. Dia selalu ada untuknya sebagai seorang nenek, seorang yang penuh kasih. Tapi hidup Doris tidak semuanya indah. Dia memiliki kehidupan yang buruk di masa lalu dan memiliki Cynthia dan Jack di sekitar telah menyembuhkan patah hatinya. Cinta mereka telah mengisi kekosongan dalam kehidupan Doris yang tidak diketahui oleh duo ibu anak itu. Jadi ketika bos Cynthia memberitahu dia bahwa dia dipindahkan ke kota lain, kekacauan besar terjadi. Cynthia telah mengundang Doris untuk makan malam untuk menyampaikan kabar kepadanya, dan wanita tua itu menangis. "Aku harus melapor ke kantor baru minggu depan, Doris," kata Cynthia dengan berat hati. "Seandainya aku punya cara yang lebih baik untuk memberitahumu tentang itu semua hanya begitu tiba-tiba." Beberapa menit sebelumnya Doris berseri-seri dengan gembira saat menemukan kari ayam dan pai apel favoritnya untuk makan malam.
Tapi setelah menerima berita itu, dia kehilangan nafsu makan. Dia tidak tahan lagi dengan aroma makanan di atas meja di depan mereka. "Jadi kamu akan meninggalkanku?" dia bertanya meletakkan garpunya. "Tidak mungkin, Doris, bukan itu maksudku. Kami berjanji akan mengunjungimu," kata Cynthia, tetapi wanita tua itu tampaknya tidak yakin. "Ini akan sulit bagimu, Nenek Doris, aku tahu," Jack menyela. "Akan sulit juga bagi kami. Aku akan merindukanmu." "Dan aku juga akan merindukanmu, sayang," kata Doris sedih. "Aku akan..." "Doris, kamu baik-baik saja?" tanya Cynthia, merasa kasihan pada wanita tua itu. "Aku berharap kita bisa tinggal di sini, sungguh." "Tidak apa-apa, sayang," kata Doris. "Aku sudah terbiasa orang-orang meninggalkanku." "Doris, jangan katakan itu." "Benar, sayang," katanya. Dan pada saat itu Cynthia melihat kesepian yang aneh di mata Doris, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Aku masih sangat muda ketika aku jatuh cinta dengan seorang pria," kata Doris sambil menangis. "Dia adalah pria yang cerdas dan berbakat. Kami memiliki seorang putra, anak yang memiliki kondisi khusus saat kami berkencan. Segera setelah kelahirannya banyak hal berubah. Ayahnya tidak ingin melakukan apapun dengan saya dan kami berpisah. Dia kaya, sangat kaya, dan dia mengambil anak saya dari saya. Saya masih ingat bagaimana bau bayi saya. Bau manis itu. Oh, tidak apa-apa jika Anda pergi juga. Itu akan adil, baiklah." Dan Doris bangkit dan pergi. Jack dan Cynthia tidak dapat memahami apa yang mereka dengar. Kisah Doris menghancurkan hati mereka. "Aku tidak percaya Doris tidak pernah menceritakannya kepada kami," kata Cynthia tertegun. "Bu," tambah Jack, "bisakah kita melakukan satu hal terakhir untuk Nenek Doris sebelum kita pergi?" "Kuharap kita bisa melakukan sesuatu, Jack." "Bisa, Bu. Aku punya rencana." "Jack sayang, apa yang kamu lakukan di sana? Di luar dalam cuaca dingin." "Oh, masuklah. Aku akan membuatkanmu coklat panas," teriak Doris ketika dia melihat anak laki-laki itu sedang membersihkan salju di halaman rumahnya. "Nenek Doris, ada yang ingin kutunjukkan padamu. Aku harus melakukan ini," dia menjawab dengan senyum konyol dan Doris mengerutkan kening. "Berbohong," teriaknya dari teras depan rumahnya. "Kamu bohong kan, Smarty Pants? Oh, kamu akan membantuku." "Tidak apa-apa, Jack. Jangan lakukan itu. Jangan memanjakanku, karena kamu dan Cynthia akan pergi." Doris dan Jack terlibat dalam pembicaraan konyol mereka sementara anak laki-laki itu terus membersihkan salju di halaman rumahnya. Segera setelah jalan menuju rumah dibersihkan, Doris melihat sebuah mobil menepi tepat di luar rumahnya. Cynthia turun dari mobil dan tersenyum pada Doris, dan Jack melambai padanya. "Bu, kamu di sini. Nenek Doris, tutup matamu." "Apa? Lakukan saja." Anak laki-laki itu bersikeras dan menutupi matanya dengan tangannya. Doris menutup matanya, tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Segera dia mendengar suara melengking. Suara roda menggelinding di atas kerikil, dan saat suara itu menghilang, dia langsung membuka matanya. Jantungnya berdegup kencang saat dia melihat pria di depannya. "Aku tidak percaya ini," teriaknya, dan cangkir kopinya terlepas dari genggamannya di beranda. Dia tidak mungkin ada di sini. "Oh, apa yang telah kamu lakukan?" Doris telah menunggunya selama 25 tahun. Putranya adalah cinta dalam hidupnya. Dia jatuh berlutut dan memeluknya. "Oh sayangku, betapa aku merindukanmu. Maafkan aku telah meninggalkanmu, Nak." Pria muda itu, Aaron, memeluk Doris dan menangis sepuasnya. "Aku memaafkanmu, Bu.
Aku tidak pernah menyimpan dendam karena aku tahu itu semua salah ayah. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Aku meninggalkan kehidupan itu dan aku datang untukmu. Aku tidak akan pergi, aku tidak kemana-mana, aku mencintaimu. Bukankah internet itu keren? Jack tersenyum sambil menangis. Aku minta maaf karena menyelinap ke kamarmu dan mencuri buku harian pribadimu di mana kamu telah menulis segalanya tentang Aaron dan ayahnya. Nenek Doris, tetapi aku ingin melakukan satu hal untukmu sebelum kita pergi. Aku punya beberapa teman yang membantu aku menemukannya. Dan... Oh, kemarilah. Doris memeluk Aaron dan Jack dan air matanya mengalir deras. Kamu mempertemukanku kembali dengan anakku. Terima kasih, terima kasih. Keluargaku semakin besar dan lengkap. Terima kasih banyak, Nak. Saat sinar matahari bercampur dengan salju pagi itu mencairkan lapisan putih di atas kota. Kesedihan dari hati Doris dan beban di pundak Cynthia karena meninggalkan Doris sendirian memudar. Mereka semua senang. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan pernah putus asa karena hari yang lebih cerah hanya datang setelah malam yang gelap. Doris tidak pernah membayangkan dia akan melihat putranya lagi. Tetapi itu terjadi setelah penantian yang menyakitkan selama 25 tahun. Sebuah keluarga dibuat dengan cinta dan komitmen. Cynthia dan Jack tidak memiliki hubungan darah dengan Doris, tetapi cinta mereka satu sama lain menyatukan mereka sebagai sebuah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.